pemberian pakan alternatif buat ikan lele dengan Masih bingung mau buat pakan alternatif untuk ikan lele tapi nggak bisa? Sebenarnya sih caranya mudah banget loh ya guys. Kalian cukup siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan saja, seperti halnya bekatul, garam, minyak, dan lainnya. Daripada kalian bingung, mending langsung saja yuk ngintip caranya di video kali ini. Ini dia, cara membuat pakan alternatif lele dari dedak. Apa itu dedak bekatul? Sebelum masuk ke bagaimana proses pembuatan pakan lele dari dedak, baiknya kita mengenal apa itu dedak bekatul. Dedak adalah hasil sampingan dari proses penggilingan padi menjadi beras. Dedak yaitu lapisan luar butir padi diikuti dengan beberapa jumlah biji. Sementara bekatul adalah lapisan dalam suatu butir padi, termasuk sebagian kecil dari lapisan endosperm. Jika diperhatikan dari teksturnya, dedak bekatul terasa lebih halus dibandingkan dengan dedak biasa. Jika dedak padi biasa masih tersisa kulit padi, sedangkan dedak bekatul sudah bersih dari kulit padi. Bahan cara membuat pakan lele dari dedak. Yaitu, yang harus dipersiapkan, dedak bekatul sebanyak 5 kg bisa didapatkan dari hasil penggilingan menggunakan mesin giling sekam. Menyiapkan pelet ikan sebanyak 2,5 kg, yaitu mengambil garam dapur sebanyak 5 sendok makan. Minyak sayur secukupnya, air yang sudah dimasak sebanyak 5 liter, yaitu panci sebagai wadah pembuatan. Cara membuat pakan lele dari dedak. Yaitu, masukkan kemudian campur semua bahan yang disiapkan sebelumnya. Masukkan bahannya yaitu dedak, pelet ikan, dan garam, bekatul ke dalam panci. Kemudian tambahkan air sebanyak 5 liter. Langkah selanjutnya yaitu mengaduk semua bahan yang sudah tercampur sampai merata, kemudian diamkan selama 1 jam. Setelah didiamkan 1 jam, masukkan minyak sayur secukupnya. Kemudian aduk adonan sampai merata. Kemudian simpan dan diamkan adonan selama 1 malam agar pakan sudah siap diberikan kepada ikan lele saat esok hari. Manfaat dari pakan organik. Pakan organik yaitu salah satu pakan ikan lele yang dapat menunjang pertumbuhan dan mengakibatkan ikan lele cepat besar. Pakan ini tentu memiliki banyak manfaat. Manfaat yang mungkin secara umum dapat dirasakan adalah dengan menggunakan dan membuat pakan organik sendiri, dapat membuat anggaran untuk biaya pakan dapat berkurang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa manfaat menggunakan pakan organik. Penggunaan pakan menjadi lebih hemat, biaya pemeliharaan ikan lele menjadi lebih hemat, persentase kematian lele dapat berkurang. Tidak perlu sering mengganti air kolam, sedikit bahkan tidak menggunakan bahan kimia, tidak memiliki bau yang menyengat. Metode pemberian pakan lele. Setelah mengetahui cara pembuatan pakan lele dan juga manfaat dari pakan organik, baiknya kita juga mengetahui kapan pemberian pakan lele yang baik dan idealnya seperti apa. Kapan saja? Seberapa takarannya? Dalam ternak lele memang, pemberian pakan diperlukan metode yang tepat untuk menjaga produksi ikan tetap efektif dan optimal. Juga, pakan yang diberikan agar lebih efisien penggunaannya. Memperhatikan waktu yang pas dalam pemberian pakan lele juga harus dilakukan oleh pembudidaya. Hasil ternak lele yang optimal dan terhindar dari penyakit. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami.
Pemberian makan ikan lele harus dilakukan setiap hari. Pemberian pakannya juga jangan berlebihan. Maksudnya jangan melebihi kebutuhan dalam kolam tersebut, supaya kualitas air dalam kolam ikan lele tidak rusak. Frekuensi pemberian pakan lele harian idealnya 4-6 kali sehari, dengan jeda waktu atau interval waktu minimal selama 2-4 jam. Berikut permisalan waktu pemberian pakan jika diberikan. Sebanyak 4 kali dalam sehari, maka waktu pemberiannya berturut-turut adalah pukul 08 sampai 12.00 sampai 16.00 sampai 20.00. Sedangkan waktu pemberian pakan lele 6 kali sehari adalah pada pukul 8 sampai 11 siang, 14 siang sampai 17 sore, 17 sore sampai jam 7 malam, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Pemberian pakan pada pagi hari dilakukan saat kondisi suhu mulai terhangat. Jika terlalu pagi pemberian pakannya, maka lele yang makan pada pagi hari akan berpotensi lele terkena radang insang. Selain itu, kondisi suhu airnya sebaiknya agak hangat, sekitar 21 derajat Celcius, agar konsumsi lele terhadap pakan yang diberikan dapat menjadi lebih baik dan efektif. Pada kondisi cuaca yang ekstrim, semisal hujan yang terlalu deras, pemberian pakan pada lele perlu dikurangi atau dapat dihentikan sementara. Karena pada suhu air turun secara drastis, lele biasanya berhenti makan. Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah menghindari mengobok kolam saat ikan lele sedang makan dan atau setelah ikan lele menghabiskan pakan tersebut. Karena hal berikut dapat menyebabkan lele mengalami stres, sehingga lele cenderung akan memuntahkan makanannya yang mana menjadi sumber timbulnya amoniak dalam kolam tersebut. Cara membuat pakan lele dari dedak dengan tips bagaimana budidaya ikan lele yang bisa membuat Anda sukses. Setelah kita mengetahui nutrisi ideal bagi lele, kemudian bagaimana cara membuat pakan lele, manfaatnya dan juga metode pemberian pakannya, maka selanjutnya kami akan berbagi tips bagaimana budidaya ikan lele yang bisa membuat Anda sukses. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat budidaya ikan lele menjadi lebih berhasil dan sukses meskipun berada di lahan sempit. Perhatikan beberapa tips berikut ini. Analisis modal dan keuntungan. Sebelum memastikan bahwa Anda akan menjalani suatu bisnis, pastikan Anda memperhatikan bagaimana analisis modal dan keuntungannya. Modal dan keuntungannya pun harus sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu memaksakan modal sehingga tidak memberatkan bisnis nantinya jika sudah mulai dijalani. Keuntungannya pun harus diperkirakan sebelumnya sehingga tidak kebingungan jika sudah dijalani. Jangan sampai keuntungannya tidak dikelola secara baik-baik sehingga tidak membuat usaha budidaya lele mengalami pasang surut. Pemilihan bibit unggul. Pastikan Anda memilih bibit unggul yang sesuai dengan harapan. Bibit yang baik akan menghadirkan kualitas panen yang baik juga. Cara pemilihan bibit sebaiknya juga diperhitungkan sejak memilih penjual bibitnya. Anda bisa memilih menjual bibit yang sudah berkualitas dan kredibel. Biasanya penjual bibit yang sudah kredibel memiliki mitra yang cukup baik dan berkualitas. Anda bisa memilih bibit yang kualitasnya baik agar mendapatkan hasil yang berkualitas. Konsistensi dalam beternak. Anda yang serius ingin beternak lele sebaiknya memiliki konsistensi dalam bekerja. Konsistensi yang dimaksud ialah setia melakukan pembibitan lele dari nol hingga panen dan kembali panen lagi. Pastikan Anda memiliki ketekunan dalam budidaya ikan lele, karena ini merupakan salah satu keputusan yang harus diambil oleh setiap peternak. Pemilihan kolam. Sebaiknya Anda memikirkan bagaimana cara pemilihan kolam yang lebih tepat. Jangan sampai Anda sembarangan dalam memilih kolam, karena ini merupakan salah satu hal fatal yang bisa membuat budidaya lele Anda kurang berjalan dengan baik. Dengan pemilihan kolam ikan lele yang tepat, Anda akan membuat usaha ternak lele berjalan dengan baik.